Halo, salam sehat teman-teman. Kali ini kita bahas Coppa Italia ya, final partai puncak yang nanti beberapa jam ke depan ini akan berlangsung dan akan ditayangkan secara langsung di TVRI. Dan kebetulan nanti gue akan ngebawain kick off-nya jam 2, tapi mulai on air jam 1.30. Jadi memang ini agak sedikit mepet sih ya. Mungkin saat lu ini nonton sekitar pukul 9 perkiraan gue. Setelah gue bisa posting, gue rekamnya sih jam 7.30 ya. Itu kalau lihat jam di belakang gue. Nah ini, itu jam 7.30 malam. Jadi gua harap ini bisa menjadi ya modal lo lah atau horizon lo seperti nanti seperti apa kira-kira jalannya pertandingan final yang akan berlangsung di Stadio Olimpico. Ini seperti sial yang di belakang gue juga nih. Tapi ini tahun 2016 nih, waktu itu gue liputan ya, Juve lawan Milan. Golnya Alvaro Morata. Oke. Nah, ini adalah video gue kedua dalam 24 jam, jadi gue lagi semangat-semangatnya bikin video, karena juga lu juga banyak yang semangat untuk engagement, diskusi, ngasih komentar, bla bla bla, jadi gue juga happy ngelihat engagement yang semakin meningkat. Mudah-mudahan gue bisa, ya meluruskan sedikit lah pemikiran-pemikiran dari pecinta sepak bola ini yang kayaknya belakangan ini banyak agak sedikit tersesat ya. Oke, kita kembali ke topik, Juventus lawan Inter Milan. Ini adalah grande finale, partai besar, partai yang sangat ideal, partai yang gua rasa juga harusnya berlangsung sangat seru. Kenapa dikatakan partai yang ideal? Karena satu, mempertemukan juara bertahan Coppa Italia, Juventus, ya walaupun sedang terseok-seok. Kemudian melawannya adalah juara bertahan Serie A yang juga sedang balapan sama Milan di AC Milan di Serie A. Kemudian juga ini adalah dua dari tiga tim pengoleksi terbanyak gelar Coppa Italia. Ya, Juventus kita tahu adalah yang paling banyak dengan 14 gelar. Inter Milan ada di peringkat ketiga, setengahnya hanya 7 kali. Ya, Roma ada di tengah-tengah dengan 9 kali. Kemudian juga kita tahu dua tim ini yang paling konsisten di Serie A dalam mungkin satu dekade terakhir. Mereka selalu, ya nggak selalu sih ya, 9 kali Juventus, baru Inter Milan tahun lalu. Dua tim juga yang banyak memberikan atau menyumbangkan pemainnya ke tim nasional Italia. Dan dua pelatih dengan karakter berbeda ya, Simone Inzaghi dengan generasi yang lebih muda dan Allegri dengan generasi yang lebih tua. Dan sedikit informasi, ini adalah final Coppa Italia copy paste tahun 65. Ini ya mungkin sebagian yang lu nonton saat ini, gue yakin bahkan mungkin gue rasa 100% mungkin ya, mungkin belum lahir ya saat keduanya juga bertemu tahun 65 saat itu final, dan sekarang mereka bertemu lagi setelah berapa tahun itu, 57 tahun kalau nggak salah ya, benar ya, 57 tahun ya, jadi udah lama banget. Nah, itu informasi umum ya kedua tim. Dan sebelum nanti kita akan ke masing-masing, kita akan bedah kekuatan dari dari dua tim ini. Nah, kekuatan kedua tim ini memang sedang agak sedikit berbeda ya. Kalau kita tahu Inter Milan saat ini, terutama 2 tahun terakhir lah, mereka sedang dalam top perform. Seperti yang gue bilang tadi, mereka juara Serie A. Tahun ini juga mereka sedang compete di 2 kompetisi. Masih kejar-kejaran sama Milan. Sekarang juga di ujung gelar kedua ya bagi Simone Inzaghi atau Inter musim ini setelah Super Italia awal musim. Sementara bagi Juventus ini akan menjadi escape atau penyelamatan bagi mereka untuk bisa mengakhiri musim ini dengan gelar. Karena Juventus 10 tahun terakhir itu setiap tahunnya selalu pasti dapat gelar ya, antara Serie A atau Serie A dan Coppa. Tahun lalu mereka hanya dapat Coppa ya, tapi sebelum-sebelumnya Serie A dan juga dikombinasikan dengan Coppa. Mereka 10 tahun terakhir itu dapat 1, 2, 3, 4, 5 Coppa Italia. Jadi dari 10 kali kesempatan terakhir, mereka 5 diantaranya menjadi yang terbaik. Nah, tahun ini akan menjadi pertaruhan bagi Juventus. Akankah rentetan mereka selalu dapat gelar tiap tahun selama 10 musim terakhir itu berhenti? Atau tidak? Kita nggak tahu ya. Masih kita akan menunggu. Karena yang namanya tim seperti Juventus, atau mungkin seperti Madrid atau Barcelona kalau di La Liga, memang awal-awalnya kadang-kadang terseok-seok, tapi di akhir-akhirnya kadang-kadang ya ya itu mulu juga, artinya selalu peringkat 2 lah, atau juara atau apa gitu. Selalu akhir musim pasti selalu bisa berprestasi lah.
Nah, khusus bagi satu catatan ya, kalau kita sekali lagi ya sebelum ke kekuatan kedua tim, kalau untuk Allegri ini juga menjadi skoci buat dia. Kenapa? Karena comebacknya dia ke Allianz Stadium atau Juventus Stadium ini akan diuji di jam 2 dini hari nanti. Kenapa? Karena di awal banyak kontroversi menaungi ke comebacknya Allegri ya, banyak yang tidak setuju, banyak yang merasa harusnya tetap Pirlo dan sebagainya. Dan kalau memang sampai tidak bisa dapat gelar, maka mungkin kekhawatiran yang dilontarkan oleh Juventus ini menjadi terbukti ya. Akhirnya comeback dia gagal karena memang ya namanya mantan itu memang kalau bisa dilupakan ya. Karena biasanya harapan atau imajinasi kita masih seperti dulu, tapi kita sebenarnya nggak sadar bahwa keadaan itu sudah berubah. Ya, kalau lu masih ingat dulu juga pernah berapa kali comeback itu jarang yang berhasil ya, bukan nggak ada, tapi jarang. Kalau lu ingat dulu Fabio Capello juga comeback ke Milan juga gagal, Arrigo Sacchi juga comeback ke Milan juga gagal. Kalau di Inggris Mourinho ya nggak gagal banget sih ya karena dia dapat dapat liga kalau nggak salah waktu itu ya IPL. Tapi setahu gua rata-rata jarang yang berhasil ya. Mungkin ada tapi presentasinya nggak banyak. Nah jadi kita akan lihat pertaruhan ini. Apakah comebacknya Allegri akan bisa dipertanggungjawabkan atau enggak? Nah sekarang kekuatan kedua tim ya kita bedah. Juventus ini memang kita tahu sedang terseok-seok dan pemainnya juga sangat banyak yang cedera. Penampilan mereka sangat tidak meyakinkan di kompetisi Serie A walaupun mereka berhasil juara masuk ke zona Liga Champions ya. Cuman kalau kita lihat misalnya dari produktivitas ya, bahkan mereka tidak lebih baik daripada jadi dari 10 kalau kita bicara dari Serie A, dari 10 peringkat teratas itu produktivitas Juventus itu hanya kalah dari Torino peringkat 10. Sementara Juventus peringkat 4 itu 55 kali mencetak gol, sementara Torino 45 kali ya. Sisanya itu di atas Juventus semua. Jadi ini memang salah satu masalah juga di lini depan Juventus ya. Kalau lini belakang sih gua rasa tetap stabil karena kita tahu lah di sana ada duet kakek-kakek ya, Bonucci dan juga Chiellini. Yang dari kabar terakhir Bonucci ini kelihatannya tidak kayak dari informasi terakhir nggak bisa tampil karena cedera. Padahal kemarin ketika mereka lawan Genoa, Bonucci itu tampil selama 90 menit ya berduet dengan Rugani. Jadi kita nggak tahu. Kemudian banyak nih pemain Juve yang absen. McKennie kalau nggak salah masih cedera. Kemudian Locatelli sudah latihan tapi belum 100%. Ya jadi kalaupun dimainkan mungkin nggak dari awal atau dari awal tapi nggak full time. Kemudian juga yang absen itu Mattia Di Siglio. Ini bek kiri akumulasi kartu. Jadi kita akan lihat nanti ya siapa yang akan menggantikan ya. Kemudian itu dari Inter cuma ada satu dari seluruh line up yang ada hanya Bastoni yang kemungkinan nggak akan bisa tampil karena mereka lawan Empoli saat menang 4-2 juga nggak ada di line up sama sekali, di cadangan nggak ada, di bangku cadangan juga di starter nggak ada, di bangku cadangan juga nggak ada. Nah seperti apa kira-kira wajah Inter Milan dulu deh, Juventus dulu ya di kubu yang sebagai bertindak dalam tanda kutip sebagai tuan rumah. Kalau di bawah penjaga gawang, gua rasa Szczęsny nggak ada masalah. Kemudian kalau duet itu, gua rasa Chiellini nih si Opa Chiellini dicadangin kemarin waktu lawan Genoa. Jadi sangat kemungkinan dia akan berduet dengan si De Ligt ya, De Ligt di lini tengah. Kemudian Cuadrado kalau nggak ada perubahan juga di kanan karena kemarin saat menghadapi Empoli dia hanya bermain 1 jam. Jadi jelas dia akan diproyeksikan sebagai bek kanan. Mungkin kalau bek kiri bisa jadi Alexandro kalau dipaksakan, kita nggak tahu ya, masih menunggu menggantikan Di Siglio. Jadi itu ya. Kemudian ke tengah ini Deddy Zakaria menurut gue juga akan menjadi gelandang penyimbang di tengah. Lalu ya Rabiot ya, gue rasa juga akan bisa ditampilkan. Nah kalau sedikit ke depan mungkin ya Morata mau nggak mau ya, ini akan menjadi andalan Juventus mau nggak mau. Kemudian juga ada Bernardeschi kalau tidak bermasalah, tapi kayaknya nggak cedera. Kemarin juga main tapi sebentar ketika menghadapi Genoa, jadi memang sengaja disimpan ya. Sama Chiesa juga cedera ya, jadi banyak banget di pemain Juventus, intinya pincang lah gitu ya. Nah sekarang ke Inter Milan ini lebih solid ya kalau kita lihat.
tulang punggung mereka itu atau backbone-nya nggak banyak berubah sebenarnya. Kalau bahkan sepanjang musim ini kira-kira 70% 80% tuh itu doang ya. Di bawah penjaga gawang ada ya siapa lagi kalau bukan Andanovic. Kemudian juga kalau kita sedikit ke depan formasi 3 back ya. Biasanya dipakai 3-5-2. Simone Inzaghi itu De Vrij, kemudian juga Skriniar. Nah, yang satu lagi ini mungkin kayaknya sih Di Marco atau Di Ambrosio, tapi kayak Di Marco ya, kayaknya kita akan lihat nanti. Nah, di tengah ya siapa lagi kalau bukan Brozovic, Barella, dan juga bisa jadi antara Vidal sama Calhanoglu. Ya, ini masih 50-50 mungkin. Tapi yang jelas Barella sama Brozovic udah nggak usah tutup mata lah itu. Nah, di kanan kalau kita berkaca dari pertandingan melawan Empoli, di pertandingan itu Matteo Darmian sama Dumfries ganti-gantian. Ini yang gue bilang, dua pemain ini adalah pemain andalan di kanan Inter Milan yang sangat seimbang kekuatannya. Ya, Dumfries lebih agresif, Matteo Darmian lebih seimbang. Nah, kalau kita lihat dari pertandingan kemarin yang dicadangin kan Matteo Darmian. Dumfries main baru gantiin menit 77. Artinya kalau lihat dari sini kemungkinan Simone Inzaghi akan menampilkan Matteo Darmian. Sangat masuk akal karena menghadapi Juventus, walaupun Juventus lagi pincang tapi tidak mau mengambil resiko. Ya, apalagi nanti kalau ada Vlahovic atau siapapun itu nanti. Oh, sama Vlahovic tadi ya, Juve gue lupa nyebut ya. Kalau memang nggak ada masalah, tentu ini sangat berbahaya kalau menampilkan fullback yang terlalu agresif. Nah, di kiri gue rasanya menjadi wilayah atau dominasinya Ivan Perisic ya. Duet sih kayaknya Lautaro sama Dzeko lah ya. Mungkin kalau lo intrisi juga nggak heran ya. Nah, mungkin yang nanti cadangan yang siap-siap harus standby main ya Vidal, kemudian juga Dumfries kalau dicadangin, dan juga Calhanoglu ini juga mungkin kalau dicadangin juga harus standby karena hampir pasti bisa atau dibutuhkan mainnya. Nah, itu gue rasa sih pemaparan kekuatan dari dua finalis Coppa Italia musim ini. Jadi antara si Zebra dan juga si hitam biru, kita akan lihat siapa yang terbaik. Seru banget pastinya, dan kalau gue pribadi sih berharap pertarungan nanti bermain terbuka, banyak gol, mungkin ada drama-dramanya. Yang pasti mungkin kalau kita sedikit berandai-andai ya, kalau Juventus jelas ini akan menjadi escape dia, menjadi skoci buat pasukan Allegri dan ya Morata dan kawan-kawan, karena musim ini inilah satu-satunya piala yang bisa mereka dapatkan. Inter Milan pertama mereka udah dapat Super Italia dan mereka juga masih ada peluang untuk Scudetto, walaupun Milan selalu ada di atas ya, beda 2 poin sekarang kalau nggak salah. Coba aku pastiin 2 poin. Ya, beda 2 poin, 80 Milan, 78 Inter. Cuman kalau mereka bisa mendapatkan ini, maka ini akan menjadi boosting moral yang sangat luar biasa. Artinya mereka juga bisa treble tapi treble ya Super Italia, kemudian Piala Coppa Italia, Piala Liganya lah. Sama nanti kalau misalnya mereka bisa overlap Milan kalau bisa. Tapi kalaupun mereka nggak bisa overlap Milan, kita anggap kita belum kesana dulu deh. Cuman kalau mereka bisa menang di Coppa, maka ini benar-benar membuat mereka juga secara psikologis lebih percaya diri untuk mempush di sisa 2 laga terakhir. Walaupun nasib mereka juga harus ditentukan dari Milan. Harus berharap doanya jelek supaya terpleset ya. Jadi ya itu, ini pertandingan yang seru, jangan lu lewatkan. Mudah-mudahan lu tetap seger. Yang pasti tetap jaga kesehatan supaya bisa nonton bola. Kita akan tunggu siapa yang terbaik antara Juventus atau Il Beneamata. Oke, terima kasih, salam sehat, ciao.